Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Ulfi Safina Naja di podcast Miftahul Ulum kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dunia perbuketan bersama penjualnya langsung, yaitu Kak Yana. Halo Kak Yana. Hai, halo. Boleh langsung perkenalin diri Kak? Oke, perkenalan ya. Perkenalkan, nama aku Yohana Octavia, biasa dipanggil Yohana atau Yana. Makanya namanya Yan Floris. Nama usahanya begitu. Nah, Kak, awalnya gimana sih kok Kak Yana bisa kayak menyelami dunia perbuketan gitu? Awalnya itu coba-coba. Kan aku kan sering bantuin kakak aku, mbakku yang di Lia Floris itu, yang di depan Kolil itu kan. Tahu. Nah itu sebelum puasa kan biasanya orang pada nyekar, pada ke makam kan, pada beli bunga gitu kan. Nah rata-rata bawanya bunga tabur. Terus aku iseng kan, survei ke Bandungan, ke tempat supplier bunga buketan. Aku ke sana, belilah beberapa bunga, jenis bunga, fresh flower. Terus habis itu aku beli berapa ya awal-awal itu? 5 jenis kayak 5 jenis bunga. Terus aku beli, terus aku buketin kan, kecil-kecil gitu, pakai wrapping yang bening. Terus aku jual waktu itu berapa ya, dapat 20-an pieces kayak dari 5 jenis itu ya, dirangkai jadi 20 buketan. Terus tak jual satu piece-nya itu 20.000 kayak awal-awal banget itu. Itu Kak Ian bisa buat itu ngikutin zaman gak sih, ngikutin tren? Waktu itu enggak. Sebenarnya kayak iseng aja sih, kayak mikir kan orang ke makam tuh bawa bunga tabur. Nah aku mikir kayak lucu ding. Yo ada sih kayak orang nyekar pakai buketan gitu kan. Nah aku kayak pengen ngikutin itu sebenarnya. Di Demak kan jarang kan yang pakai buketan gitu. Nah awal mulanya kayak gitu. Kak Ian itu sejak kapan sih kayak mulai usaha buket itu? Itu tadi sebelum puasa ikut jualan tahun 2024. Tahun 2024 sampai ternyata itu kan coba-coba iseng-isengnya itu berhasil. Terus aku coba sampai sekarang. Jadi 1 tahun ini lebih, jalan 1 tahun. Itu kakak emang kayak apa ya, tujuan dari dulu pengen usaha buket, apa ada yang nyaranin, apa emang dari kakak sendiri? Dari aku sendiri. Dari kakak sendiri. Terus yaudah itu dari coba-coba keterusan. Terus aku improve kan, dari yang simple terus ke yang wrapping itu. Terus pokoknya sesuai permintaan. Kakak itu belajar kayak ngerangkai buket, kayak masang-masangin yang itu belajar sendiri apa belajar dari orang lain? Aku belajarnya itu dari TikTok atau enggak YouTube, yes. Kayak itu kan orang ngirane kan buket bunga tuh tinggal tancep. Nah ternyata tuh nggak ada tekniknya. Kayak ini contoh buketnya nih. Boleh ini nggak sih? Boleh Kak, angkat. Nah ini contoh buketnya seperti ini. Nah ini itu termasuk teknik spiral. Ada yang pakai oasis juga, jadi beda-beda gitu. Kak, bedanya spiral sama tadi apa, oasis tuh apa? Oasis, iya. Jadi medianya kalau spiral itu nggak pakai oasis kan? Tahu oasis nggak? Oasis basah yang buat nampung air. Gabus itu? Gabus hijau itu. Lihat, pernah tahu waktu orang itu nikahan. Biasanya buat ngerangkai itu kan, yang dekor itu kan. Itu ada 2 jenis, oasis kering sama oasis basah. Kalau buat fresh flower biasanya pakainya oasis basah yang bisa nampung air. Nah, kalau teknik spiral ini pakainya itu kapas. Ada yang nggak pakai kapas sih, cuman lebih awet kalau pakai kapas.
Nah, kapasnya ini ada airnya. Jadi dibasahi gitu loh. Airnya tuh murni apa Air ada biasa. campurannya? Nggak Biasa, ada Kak? campurannya. Hmm. Terus, nah spiral itu kayak lehernya ini yang diikat ini tuh bentuknya tuh spiral gitu loh. Kalau lurus gini nggak bisa apa sih? Nggak bisa kesana kesini gitu loh bunganya. Kayak numpuk Spiral. jadi satu gitu. Heeh. Kalau lurus gitu kan batangnya. Kalau spiral tuh bisa diarahin ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana gitu bunganya. Jadi kayak gede gitu kan jadinya. Gitu. Kalau pakai wasis tinggal tancap lebih gampang. Jadi kan tancap. Nah gitu. Kalau ini Nggak. lebih susah. Sama kalau pakai apa wasis yang gabus? Kalau pakai itu gak kayak gak lari-lari gitu, Mbak. Jadi harus sekali tancap. Kalau Sekali udah tancap. kalau ditancap dicabut kan itu berlubang-lubang toh, malah kayak kendor batangnya Rusak nanti. jadinya. Bukan rusak, kayak nggak kenceng loh nanti Heeh. rangkaiannya. Nah gitu. Kuzik-kuzik. Iya. Iya kayak gitu. Kak Yan itu jualan buket kayak bunganya itu macam-macamnya apa aja? Fresh flower, jenis-jenisnya bunga apa? Fresh flower. Fresh flower itu banyak jenisnya, cuman yang aku jual itu yang basic aja. Kayak lokal semua sih. Kayak misal ada piko. Piko itu kalau ada yang mau import yang lebih mahal gitu ya, ada namanya baby breed. Buat filler. Baby breed apa Yang itu, kecil-kecil itu loh, bunga yang kecil-kecil itu. Tahu nggak? Kayak tahu lihat. Aku nggak bawa bunga piko itu. Nah, piko itu kayak lokale. Sedangkan yang import itu namanya baby breed. Jadi lebih kecil gitu. Harganya juga lebih mahal. Nah, makanya kita di Demak yang affordable saja. Terus ada jenis krisan. Krisan tuh ada banyak juga itu nih nama-namanya. Krisan enggak lebih. Ini krisan tuh putih sama kuning. Ini namanya aster. Jenis krisan tapi namanya aster. Yes. Tahu apa? Browsing di Google. Tapi aku lihat bunga-bunga itu nganu di itu apa? Nikahan. Itu banyak pol buat dekor. Apalagi ya? Terus ada lagi kayak jenis bunganya tadi kan belum selesai. Ada jenis apa krisan tadi kan, ada aster, nismara, ada lollipop juga. Terus Lollipop. Bunganya kayak pom-pom gitu yang bulat. Ijo juga ada. Nah, warnanya pokoknya macam-macam lah. Cuma namanya lollipop. Kayak lebih kayak lollipop gitu sih bunganya. Iya. Ya, gitu. Terus ada mawar juga. Ada nismara yang kayak ini. Ini nismara juga ada yang lokal, ada juga yang impor. Cuman aku seringnya beli yang lokal karena lebih murah. Gitu. Kalau itu Kak, buket bunga palsu itu ada nama-namanya juga gak sih? Bunga palsu itu enggak sih, kayak jenis-jenisnya banyak. Cuman aku biasanya kalau orang pesen, orang order gitu artifisial, aku menyesuaikan sama stokku. Jadi mau nggak kakaknya yang pesen ini pakai stok yang ada. Kalau mau aku buatin, kalau nggak apa-apa, di cancel gitu. Kak Yan tuh tahu apa dekor kayak ngerangkai bunga di nikahan orang nggak? Bisa ceritain nggak, Kak? Belum sih, tapi pengen. Kalau ada modal banyak kayak pengen ding. Tapi tricky juga sih kayak. Belum sejauh itu aku. Jadi mungkin paling jauh ada sempat tawaran kayak mobil pengantin tahu. Nah, dikasih apa? Rangkaian bunga gitu. Di depannya ya Kak, di sini. Di depan sama di samping, di spionnya itu toh. Cuman aku nggak terima, soalnya aku takut nggak sesuai. Karena kan perlu belajar juga kan kayak gitu. Butuh belajar juga ya Kak. Nggak bisa, takutnya orang nggak sesuai sama yang diminta, berantakan. Terus pas jalan mobilnya ucol kan. Takut ya. Kak Yan itu usahanya lebih ke kayak usahanya kayak lebih ke online apa offline? Online. Awal-awal dulu kalau pertama kali kan itu offline, aku belum sempat bikin sosmed
bisnis gitu. Aku bikin sosmed apa namanya? IG sama TikTok. Cuman aku paling aktif di IG. Di IG. Jadi orang-orang taunya kayak browsing gitu kan, Buket Demak. Nah, nanti aku salah satu munculnya di situ, akunku. Iya. Terus aku kasih kontak WA-nya, baru nyambung ke WA. Kalau TikTok cuma buat media ini. Media promosi juga. Promosi. Cuman lebih luas kan cangkupannya. Tapi jarang aktif juga sih. Lebih aktif di IG. Kak Ian itu kalau belanja kayak bunga-bunga yang fresh flower, yang bunga palsu itu di mana Kak belanjanya? Kalau fresh flower itu aku nitip mbakku, Mbak Lia itu yang di depan Kolil. Lia di depan pasar. Yes, itu nanti dikirimin dari sananya. Jadi supplier di Bandungan sana tuh punya transportasi gitu loh. Berarti melayani kirim. Yes. Nganterin bunga gitu. Antar bunga. Nanti kitanya bayar ongkir. Jadi si suppliernya itu tuh ngirim di Demak, di Kudus, di Jepara, pokoknya satu arah gitu. Nah, lewat itu. Kalau fresh flower, kalau artifisial sama yang bunga-bunga lain itu aku beli online semua. Online. Kalau misal dadakan gitu, aku nggak ready bunganya. Aku biasanya nyari di kayak DIY, Mr. DIY di. Tapi dari harga itu pasti beda ya Kak? Tapi bedain. Lebih worth it di mana Kak? Di online apa? Online itu lebih jauh, lebih murah. Lebih murah. Yes. Dan udah sampai rumah. Kalau waktunya memenuhi ya, aku lebih proper ke ini, ke online. Kak mau tanya, kalau pelanggan-pelanggan Kak Ian yang mesen-mesen itu kebanyakan datang dari mana? Dari IG. Rata-rata dari IG. Rata-rata dari IG. Terus langsung nyamperin ke link itu kan, link nomor itu. Biasanya langsung DM ya, pesen. Ada yang DM, ada yang langsung ke WA. Di bio-nya kan ada kan itu, ada nomornya. Nah itu. Kak Ian itu kayak semisal ya aku pesen bunga buket lah, tapi aku minta kayak dianterin itu bisa gak? Bisa, tapi kalau ngirim itu aku biasanya tanyain lokasinya. Ya. Lokasinya kalau di luar kota itu aku biasanya nggak bisa, karena kalau fresh flower ya nggak bisa. Aku nggak nerima luar kota juga sih, takutnya banyak kendala lah. Tapi kalau luar kota nggak dipaketin gitu gak? Pengen sih, tapi kalau dipaketin tuh apa ya, kena volume gitu loh. Kalau buket kan gede, artifisial ya. Kalau fresh flower nggak bisa dipaketin. Tuh masuknya volume. Nah volume tuh ongkirnya tuh gede loh. Jadi aku takut yang beli keberatan. Kan juga kayaknya ya, setauku kalau buket palsu itu buket bungkusnya juga ada tekniknya. Bener biar gak rusak. Takutnya kalau nggak bisa bungkus terus sampai tujuan rusak, komplain juga. Kalian pernah nyoba gak bungkus itu? Belum pernah. Nantilah lama-lama ya guys ya. Nah, jualannya Kak Ian tuh rame-ramenya itu waktu apa Kak Sengnya? Waktu wisuda. Wisuda tuh rame pol. Aku sampai butuh itu. Rame banget. Aku sampai butuh bantuan orang buat bantuin. Soalnya kalau sendiri repot. Siapa Kak yang bantuin? Biasanya ibu. Bisa ibu. Ibu paling yang kayak basic gitu loh. Yang ngebuketnya gitu aku. Terus aku paling kayak ngerangkainya gitu. Bikin bunganya kan ada yang pita satin juga. Pita satin tuh dari nol, wujud pita sampai jadi bunga tuh butuh dari proses. Dari motong-motong, ngelem. Nah itu paling ribet sih. Tuh. Pokoknya pas awal pas wisuda itu rata-rata pada beli yang pita satin. Itu best seller pas. Pas wisuda. Pernah nggak Kak Ian itu kayak dapat pesanan yang aneh-aneh, kayak sulit? Pernah lagi. Pernah Kak? Paling aneh ya menurutku tuh, paling aneh tuh buket nasi padang. Nasi padang emang bisa dibuat buket ya Kak? Nah kan kalau orang awam kan aneh kan, kayak mikirnya piye gimana kan.
Itu terus aku nyari referensi di TikTok atau kayak di Pinterest kan. Tutorial. Lebih kayak wujudnya Lebih kayak piye ngono loh kan. Terus aku ternyata pakai tin wall, mangkok transparan itu. Mika kayak kayak atom gitu itu ya, Kak? jenis sih. Terus itu dipakein bawahnya ditimpa kayak balon apa? Tongkatnya balon itu loh. Kan ada lehernya itu ada bundaran itu toh. Tahu, Nah, tapi gak tahu ditempelin namanya. itu biar gak ya kayak. Nah, itu yang pesen buat siapa itu? Itu ceweknya beliin cowoknya waktu wisuda. Kok mikirnya kok nasi padang ya? Nah itu di luar perkiraan saya. Biasanya kalau buat cowok ya? Biasanya Requestan kalau buat cowoknya cowok kayaknya. itu kan rokok, kopi. Itu benar. Kalau setauku ya. Rokok, benar. Itu. Kak Ian itu dari Kak Ian ya? Kayak lebih suka bunga palsu apa bunga fresh flower, Kak? Kayak pribadi apa maksudnya aku yang ngerangkai lebih senang yang ngerangkai ngerangkainya. Aku lebih senang ini ngerangkai fresh karena udah wujud bunga gitu loh. Ya artificial juga sih udah wujud bunga, cuman kalau fresh tuh nyabang gitu, Kak. Ini kan satu tangga itu nyabang gitu loh. Bunganya banyak, jadi menyenangkan gitu. Nyenengin. Terus cewek-cewek tuh pasti suka fresh flower gak sih? Iya gak sih? Rata-rata. Tapi ya aku juga suka masalahnya. Tapi ya kayak kalau dariku ya, Kak, fresh flower itu malah barber itu layu. Kayak sedih kalau layu. Tapi apa ya, kayak punya karismatik sendiri gitu loh. Kayak ya beda-beda orang ya. Emang bisa layu tapi kan yang dikasih penting udah foto. Itu udah seneng. Terus Kak, kalau Kakak kan jualan fresh flower ya. Kalau semisal bunganya itu layu, terus Kakak apain bunganya? Aku biasanya itu pertama ya kayak pengen aku turunin harganya. Aku tetap jual, cuman aku turunin harganya, yang penting kan laku. Terus pilihan keduanya aku biasanya bikin giveaway buat media promosi juga kan. Iya. Jadi aku bikin Insta story, IG story gitu. Terus aku adain giveaway, siapa yang mau fresh flower buat 2 hari ini misalkan. Kan fresh flower gak ini kan gak tahan lama. Aku biasanya minta syarat cuman follow IG sama kasih bukti kenapa si customer ini tuh butuh bunga gitu loh. Tapi dikasih bukti juga, kayak misal buat wisuda kan ada undangannya. Tuh aku mintain itu. Terus nanti aku pilih salah satunya dari mereka yang masih itu syarat. Banyak Kak yang mau? Lumayan. Waktu itu sempat berapa ya? Aku cuman giveaway 1 buket tok. Nah itu tapi yang DM paling 8-an orang. Nah kan bingung kan aku kan. Terus akhirnya aku nyari yang benar-benar kayak butuh bunga gitu. Nggak bohong ya, beneran emang. Beneran dong, dia ngasih buktinya undangan wisuda. Waktu itu aku milih buat itu. Kak, terus yang tadi ya Kakak buat giveaway ya, giveaway. Reaksinya orang itu pas dapet itu gimana Kak? Ya senang sih, tapi aku suruh samperin ke rumah. Kalau giveaway ya aku anterin. Langsung datang ke rumah ya? Suruh ngambil tiketnya. Kayak malu-malu gitu nggak sih mesti? Aku juga malu sih ngasihnya. Tapi aku yang mau Kak, kalau emang darurat. Ini for you. Beneran Kak? Yes. Ya. Aku bawa cuma. Kak, makasih ya Kak. Podcast ini. Kak, makasih ya Kak. Karena aku nggak pernah dapet loh Kak. Iya dah. Nggak pernah dapet. Punya cowok nggak pernah dikasih. Cowok harus nge-follow aku nggak sih? Nge-follow ini. Untuk Kak Ian ya, kan orang kalau pengusaha-pengusaha buket kan buat buket itu biasanya perlu beda-beda orang, beda waktu ya. Kalau Kak Ian itu buat 1 buket bisa berapa lama Kak? Kalau paling cepet ya, enggak sih, biasanya aku minta waktu kalau dadakan gitu 2 jam. 2 jam? 2 sampai 3 jam. Soalnya aku takut buru-buru malah enggak maksimal gitu loh hasilnya. Hasilnya jadi aku malah... minta paling dadakan 2 sampai 3 jam.
gitu biar bisa oke. Terus ya Kak, kalau ada yang pesen, kayak biasanya orang pesen kan request. Lah, mesennya dia tuh kayak contoh mesennya dia tuh mepet, terus Kak Ian nggak ada barangnya, itu Kak Ian responnya gimana? Kalau mepet aku nggak ada barangnya, itu aku tawarin stok yang ada. Kalau dianya mau aku buatin, kalau nggak mau nggak apa-apa. Atau nggak aku tawarin jenis bunga yang lain gitu loh. Ya. Itu aku kasih saran dulu, kalau dianya nggak mau nggak apa-apa. Pernah nggak sih Kak ada pelanggan itu kayak pesen, tapi waktu datang kayak waktu jadi ya dia tuh ngomplain kayak beda, nggak terima gitu ya, komplain lah. Pernah Kak? Pernah Pol, sering juga ya, nggak sering sih, pernah. Tapi itu jadi sebelum dikasih ke orang ya, aku tuh biasanya moto dulu, aku kasih lihat kayak gini udah ready bunganya kan, udah siap diambil. Kalau pengen dirubah gitu ya. Takutnya gitu. Terus pernah ada waktu itu minta ganti. Kenapa Kak? Karena mungkin nggak sesuai ya. Jadi kalau minta diganti tapi kesalahannya si customernya ini, aku minta charge, biaya charging gitu loh, biaya tambahan gitu. Karena mungkin dianya lupa ngasih perubahan pas udah jadi, tapi dia mau minta ganti gitu kan. Tapi kalau kesalahan aku nggak mintain charge. Kalau misal mintanya gini dari awal tapi aku bikinnya beda gitu, emang dari kakaknya yang aku kayak lupa atau stoknya itu loh, itu biasanya kayak gitu. Terus aku antara kasih pengertian si customernya ini atau enggak aku ubah kalau dari kesalahan aku gitu. Kayaknya itu jualan bunga emang online di rumah doang, apa pernah jualan di luar juga Kak? Di luar pernah, di Kerempeng aku pas awal-awal rajin-rajinnya ngebuket itu, aku ke Kerempeng tiap minggu. Terus tapi akhir-akhir ini kayak pas event aja, jadi kayak misal Valentine aja atau enggak hari girlfriend itu kemarin pas tanggal 1 Agustus, hari ibu, hari guru tuh rame di Kerempeng. Semenjak ada pesaing, aku jualannya aku kurang-kurangin karena fresh flower resiko. Kak Ian pernah nggak Kak, kayak kakak itu ada pelanggan ya, tapi itu kayak yang pesan tuh cowok, terus datang kayak bawa ceweknya ngasih kejutan gitu, pernah nggak Kak? Pernah bahkan tuh si cowoknya itu tuh kayak, Kak mintain tolong minta tulisin sesuatu gitu kayak notes gitu kan. Terus oh iya boleh Kak, kirim aja notesnya nanti aku salin gitu kan. Aku masih manual nulisnya, nggak printer gitu, tapi sesuai customer, kalau mau di printer aku ke tempat printer dulu. Terus tau nggak yang dikirim tuh kayak cerpen gitu loh, panjang Pol sumpah. Jadi aku nulis kayak jadi cerpen, nggak biasanya kan cuman satu kertas, aku kasih sticknya buat note-nya tuh kan. Itu aku perlu amplop buat aku masukin gitu. Jadi yang dikasih harus buka amplopnya gitu loh, baru bisa baca notes-nya. Bucin banget. Bucin mual. Dan kata-katanya mau mual, bikin mual. Namanya orang lagi bunga-bunga ya Kak. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Aku tidak pernah membuli. Lah Kak Ian itu waktu lihat bucin-bucin gitu ya, Kak Ian itu kayak pengen iri gak Kak? Nah itu aku kalau bilang alay, kalau di mulut alay, kalau di hati iri guys. Pernah Kak? Pernah. Iri. Pastilah. Maksudnya tuh Kak Ian pernah ngalamin gak? Oh belum. Masa? Sayangnya belum. Aku bikin tok, gak bagian dikasih. Sedih sih. Nyenengin orang gak apa-apa Kak, dapat pahala. Dapat pahala, yes. Dapat uang juga. dari orang-orang yang pesen di kakak ya, kayak ada yang komen nggak kayak bunganya tuh segini kok kakak jualnya mahal kayak segini, itu pernah nggak? Kayak murah mahal itu relatif kan. Nah ada orang yang ngira apa bunganya dikit kok mahal men. Nah aku kasih pengertian, biasanya kalau krisan tuh, kalau krisan kan satu batang tuh satu tangkai itu kan nyabang bunganya. Sedangkan mawar kan satu tangkai, ya udah mawarnya satu tok gitu kan. Nah kalau mawar tuh
pasti orangnya ngirane kayak mahal karena ya bunganya satu tok dikit gitu loh. Kalau krisan kan nyabang gitu, jadi kalau misal beli 100.000 tuh bisa gede, sedangkan kalau mawar tuh kecil kalau sama-sama 100.000 gitu ya. Tapi dari krisantium ini sama mawar itu dari harga itu lebih mahal mana kak? Lebih mahal mawar mawar tuh musiman sih. Semua first flower ding harganya musiman. Jadi beda-beda. Ternyata bunga juga bisa naik turun harganya. Yes, betul. Kayak berambang. Tidak cuma sayur, bunga juga. Kak Yan itu kan aku lihat di kakak ya. Itu kayak ada jualan lain itu apa kak? Selain buket. Dan buket aku bikin cepitan bunga, hair clip gitu. Terus dari artifisial bunga palsu, anggrek itu. Terus yang buat orang-orang pantai gitu kan pakai anggrek di sini kan. Tren. Terus aku bikin mini pot dari kawat bulu itu juga lumayan banyak yang beli. Aku udah lama loh kak pengen beli itu, nanti mampir ya. Mini pot itu? Nanti aku mau mampir ke rumah kakak. Boleh. Aku udah tahu alamatnya. Ya aku bikin ini loh, video lokasi. Nah itu samping pasar Bintoro. Yes, soalnya orang-orang kalau tak kasih Sherlock doang itu tersesat. Jadi aku bikin video itu buat orang-orang yang buta map. Kak Ian kayak tahu gak sih kayak bunga ini tuh artinya tuh apa? Kayak tahu gak? Aduh, nggak tahu. Pokoknya yang aku tahu cuma mawar tuh kayak lebih elegan gitu sih, lebih apa ya, kasih sayang, simbol kasih sayang tuh mawar merah. Nah tetap. Kalau putih apa kak? Kalau putih suci. Iya kak. Cuman aku nggak tahu spesifiknya artinya apa, aku kurang tahu. Kak Ian pernah nggak waktu jalanin jualan buket loh, kayak pernah ngerasa bosan, kayak gak semangat, kayak pengen nyerah, pernah nggak kak? Oh iya, pernah. Itu kayak fase sih menurutku. Fase. Misal dari musim wisuda kan rame pol, kayak keteteran, bahkan aku kayak beberapa nge-cancel pesanan orang loh. Pesanannya. Kalau kebanyakan nggak sempet, takutnya nggak kepegang gitu. Terus aku habis wisuda tuh kayak mulai ini kan berkurang kan orderannya kan, itu aku kayak hopeless gitu, kayak gimana ya biar penjualannya tuh stabil gitu loh, datang kayak ada lah tiap hari gitu. Terus ada sih kayak bukan pengen udahan sih, lebih ke ngatur mood, mager itu, karena itu musuh terbesar. Kak Ian diri sendiri. Selain kayak nyambi buket ini, nyambi apa emang jualan? Enggak, aku full time florist. Berarti kakak nggak ada kerjaan lain ya? Enggak. Karena susah nyari kerja guys. Bener kak. Melihat Demak seperti ini. Maaf. Kalian sekarang tuh lagi apa? Kayak kuliah apa? Aku udah lulus kuliah. Aku awal mulai juga udah lulus kuliah kok. Udah. Lulus tahun? 2023. Jurusan apa itu kak? D3 manajemen perusahaan di Universitas Semarang. Swasta. Bukan negeri. Habisin duit kak. Bener. Jadi donatur kampus. Kak Ian tuh kan jualan buket ini tuh di rumah online. Itu Kak Ian pernah kayak ada rencana nggak buka toko buka? Pengen pol itu cita-cita paling puncak itu. Pengen punya kayak fisiknya gitu kan. Fisik. Nah itu aku pengen bangun toko ya seruangan inilah, boleh nggak usah besar banget, cuma nanti dibikin kayak estetik gitu. Di rumah kan nggak ada kan. Kayak pokoknya
udah ada di pikiran, cuman tidak ada modalnya. Pengen sih. Terus semisal ya ada biayanya, ada Mm-mm. dana tuh. Kak Ian itu pengennya buka di mana, letaknya di mana ya? Nah itu tuh udah ada di otak. Kan kamu tahu daerah perempatan Kodim, terus perempatan Kodim itu enggak? Jadi kalau arah Kudus ya. Jadi arah Kudus itu utaranya Kudus, terus timur mana tuh? Timurnya arah Sampangan, baratnya arah pokoknya perempatan itulah. Nah itu tuh kan jalur lambat. Jalur lambat. Jadi orang-orang tuh nggak buru-buru gitu loh. Pelan-pelan kayak nyantai gitu, jalur lambat gitu kan, nggak kayak jalan raya utama gitu, nggak. Nah di situ ada kayak ruko kontrakan itu, konter tau nggak? Daerah situ. Nah di situ itu kayak strategis di situ sih. Nanti kalau ada rezeki terus ada ruko kosong juga, aku pengen ke situ. Ya, semoga doain ya guys. Tak doain ya Kak, semoga Kak Ian tuh ada dana tabungan. Yes, amin. Terus amin, ya bisa Allah. buka di situ. Amin. Nanti besok kalau aku mau apa mampir beli. Nanti aku bikin dari luar full kaca bening. Jadi orang semua tahu Bisa lihat aku jualan ada bunga. Kak Ian tuh bisnis jualannya itu berjalan berapa 2 apa 3 tahun Kak? Enggak, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Dari 1 Itu tahun dari kayak tahun kemarin ini ada pelanggan setia gak Kak? Ada. Anak sekolah, aku rata-rata pelanggannya anak sekolah. Jadi di Instagram bisnis tuh ada insight-nya gitu. Itu ada umur-umurnya yang rata-rata ngepoin IG gitu kan, IG ku. Itu rata-rata umur 13 sampai 25 tahun. Rata-rata yang mantauin IG-nya ya. Pasti aku ketahuan juga ya. Mungkin salah satunya itu. Kalau spesifik akunya tuh enggak, rata-rata grafiknya gitu. Nah itu ada bukan sih, banyak orang sih yang langganan itu, cowoknya ngasih ceweknya gitu. Ya enggak harus yang buket gitu, enggak, dia ngasih yang kecil-kecil tapi tiap minggu gitu loh. Oh, per-tangkai. Pokoknya enggak harus buket, dia beliin pot bunga, cepitan-cepitan gitu juga dibeli. Sering Kak, sergap. Buat gift ceweknya. Kayak aku beruntung sekali cewek ini. Ibu Cina coba ya. Jadi dia tuh sering ngasih gift gitu loh, nggak harus bunga gitu. Setia. Berarti kalau ngambil tuh langsung di rumah Kakak? Dia udah tahu rumahnya. Pasti tipe-tipe cowok setia ya Kak? Tipe-tipe cowok bucin sih. Ya setia juga. SMA apa SMP? SMA, kayaknya udah lulus ini kemarin, tahun ini. Kayaknya itu dari banyaknya pelanggan ya, itu rata-rata paling banyak itu cowok apa cewek? Imbang menurutku. Imbang. Cowok cewek sama. Kalau yang cowok rata-rata bucin. Kalau cewek biasanya buat kebutuhan, kayak nyamperin temen buat wisuda atau enggak ulang tahun gitu. Kalau cowok mesti bucin. Kak, boleh diceritain nggak pesanan orderan Kakak itu yang paling ribet, gede, paling sulit? Ya gede lah. Pokoknya selama buket itu gede pasti ribet. Paling gede tuh apa ya? Snack aku kesel sih bikin buket snack. Karena apa ya? Snack kan ngembang gitu kan. Nah itu kalau dirangkai itu wrappingnya susah. Semakin gede buketnya. Aku pernah bikin gede banget buat hadiah. Buat hadiah apa? Agustus kemarin, 17 Agustus. 3 buket gede-gede. Berarti hadiah lomba 17-an tuh hadiahnya buket jajan. Itu aku dapat orderan dari kantor pajak yang di Bogorame. Malah event kantor gitu toh. Tapi gede-gede susah guys wrappingnya. Gimana sih Kak rasanya melihat usahanya Kakak itu tumbuh dari nol pertama dulu ya sampai sekarang? Struggle sih, kayak ya alhamdulillah jalan. Cuman struggle-nya itu kayak apa ya, mungkin keterbatasan modal juga. Kalau punya modal kan kayak tadi ya, pengen buka toko fisik. Terus apa tadi pertanyaannya? Dari nol
Nah, kayak Gimana tanggapan aku? rasanya. Piye? Ya. Gimana sih Kak rasanya ya? Mm-mm. Melihat usahanya Kakak itu yang dulu dari nol Mm-mm. sampai sekarang. Mm-mm. Itu rasanya gimana? Kayak ya ngomennya gitu kayak ngungkapinnya. Alhamdulillah sih, alhamdulillah kayak berjalan gitu. Soalnya dari iseng-iseng malah jalan bisnisnya. Itu senang sih. Berarti Cuman- dulu itu cuman kayak iseng ikut mbaknya Kakak jualan. Bener-bener iseng, terus nyari uang tambahan kan, itu lulus kuliah tuh. Ya Allah, nyari kerja susahnya gitu. Terus aku nyari coba-coba. Aku emang basic suka jualan. Terus aku nyoba jualan bunga itu, sekalian bantu, Emang jadi sekalian jual gitu. Suka bisnis ya Kak? Semoga aja. Terus ya udah, emang rezekinya di situ ya mungkin. Terus berkembang dikit jadi bukit. Bukit apa Kak? Bunga. Bukit, yes, gitu. Bukit bunga. Kak Ian ada tips gak buat orang yang kayak usaha buket, lagi awal-awal usaha buket itu pesan Kakak apa? Pesan aku, orang yang mau bikin buket itu pertama coba dulu. Kalau rezekinya pasti dikasih jalan ke situ. Terus orang yang mau buka usaha buket itu menurutku seenggaknya tuh sedikit punya jiwa seni, asik. Jadi tuh dia bisa ngerangkai pakai seninya dia gitu loh. Seenggaknya punya jiwa seni Kayak dikit gitu estetik ya. Kan ada orang yang tinggal, pokoknya orang yang awam kalau nyoba ngerangkai bunga pasti susah, nggak kayak yang dilihatnya gitu, Karena emang dari tangannya kurang terampil gitu ya Kak. kayak gitu mungkin ya coba dulu, terus punya basic suka seni, terus udah itu sih, dua itu. Terus giat, kalau misal pun nggak punya basic itu, belajar dari ya sekarang kan TikTok banyak, YouTube banyak, seenggaknya coba dulu pertama. Apa sih Kak hal yang paling Kakak syukuri dari perjalanan Kakak selama ini? Syukurnya alhamdulillah berjalan sih. Itu makin kesini juga bukan stabil sih, kayak lancar, terus udah gak mikir apa sih, kayak kan ada orang mau beli barang ini tapi gak ada uang gitu. Punya cadangan uang buat kulaan, bahasa Indonesianya apa? Buat beli modal. restock buat nge-restock. Nah, itu aku alhamdulillah udah punya itu. Jadi udah, kalau mau misal udah nggak mikir-mikir gitu loh, nggak mikirin kayak apa minta ibu. Nggak, dari awal aku nggak gitu. Mandiri ya, Kak? Nggak berani aku modal awal itu cuman 200 itu ribu uang jajan apa uang simpenan? Uang simpen. Aku nyimpen dikit-dikit gitu. Terus kembang alhamdulillah. Itu terakhir Kak, apa harapan Kak Ian buat usaha Kakak ke depannya? Semoga tetap berkembang, terus aku bisa mertahanin kualitas buket aku, terus ngembangin juga kualitasnya sih biar makin bagus. Aku pengen nyoba model buket yang tau Korean gitu. Pokoknya banyak lah jenis-jenis buket tuh yang unik-unik. Aku pengen nyoba. Bener, pengen nyoba jenis wrapping yang aneh-aneh gitu. Terus semoga aku punya toko fisiknya. Amin. Tuh paling amin Doa paling serius ya, yes, berdoa jangan lupa, sholat, ngaji. Oke, itulah cerita kita hari ini, cerita dari Kak Ian ya, yang punya usaha buket kayak dari dulu sampai sekarang, rintangannya ya banyak disyukurilah. Terus tetap semangat buat teman-teman yang punya usaha, nggak usah nyerah,
Benar. Terus terima kasih udah nonton podcastku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak.